Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos, yang memiliki arti timbul dari kebiasaan. Berdasarkan KBBI, etika diartikan sebagai sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban berdasarkan moral atau akhlak. Etika juga diartikan sebagai suatu sikap yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan seseorang untuk mentaati ketentuan serta macam-macam norma kehidupan lainnya yang berlaku dalam suatu masyarakat ataupun organisasi tertentu. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu etiket. Kata etiket berasal dari kata dalam bahasa Prancis, yaitu etiquette. Etiket merupakan suatu perilaku seseorang yang dianggap cocok, sopan, pas, serta terhormat yang berkaitan tentang kepribadian orang tersebut, seperti gaya berbicara, gaya dalam makan dan minum, gaya dalam berjalan, dan sebagainya. Namun karena etiket seseorang menghubungkannya dengan orang lain, maka etiket menjadi peraturan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, etiket merupakan tata cara, perbuatan, dan kebiasaan yang menjadi panutan bagi sekelompok masyarakat dalam berbuat sesuatu. Perbedaan etika dan etiket yang pertama adalah etika berlaku jika disaksikan ataupun tidak disaksikan oleh orang lain, sedangkan etiket hanya berlaku jika disaksikan oleh orang lain. Contoh etiket yang hanya berlaku di pergaulan saja yaitu tidak mengangkat kaki, tidak bersendawa, dan tidak berbicara saat sedang makan bersama dengan orang lain. Perbedaan etika yang pertama adalah etika berlaku kapanpun, baik dalam pergaulan hidup antar manusia maupun dalam kehidupan pribadi kita. Contohnya adalah mencuri. Kita tidak boleh mencuri meskipun tidak ada yang menyaksikan atau mengetahui hal tersebut. Berikutnya adalah etika bersifat absolut. Absolut itu artinya mutlak. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah di dunia atau secara universal, etika itu berlaku baik dimanapun dan kapanpun. Nah, berikut adalah contoh yang tidak boleh dilakukan. Perampokan merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap etika yang bersifat absolut atau mutlak. Hal itu dikarenakan di seluruh belahan dunia, kapanpun dan dimanapun, perampokan merupakan suatu yang dilarang, karena pelaku perampokan nantinya akan dikenai hukuman atau sanksi, baik dalam segi masyarakat maupun terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, etiket itu bersifat relatif. Maksudnya gimana? Relatif berarti tergantung tempatnya. Bisa saja di suatu tempat ada suatu budaya yang dianggap tidak sopan. Namun lain hal di tempat yang lain, suatu budaya tersebut bisa saja menjadi hal yang wajar ataupun bisa jadi menjadi hal yang sopan. Contohnya seperti ini. Contohnya saja ketika memberikan uang tip kepada pelayan. Di Indonesia, hal ini merupakan hal yang wajar, bahkan menjadi hal yang sopan. Kenapa? Karena uang tip merupakan bentuk tanda terima kasih kepada pelayan. Tapi lain hal di Jepang, ketika memberikan uang tip kepada para pelayan, itu merupakan bentuk penghinaan kepada para pelayan. Makanya, hal ini merupakan hal yang tidak layak diterapkan untuk di Jepang. Tapi di Indonesia merupakan hal yang wajar. Perbedaan etika yang ketiga adalah bahwa etika berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut berhubungan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Apa sih contohnya? Contohnya adalah
mengambil barang-barang milik orang yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Tanpa kita sadari, hal itu sering terjadi. Mungkin kita juga pernah melakukannya sekali atau 2 kali. Tanpa kita sadari juga bahwa itu perbuatan mencuri loh. Pinjam dulu ya, Kai. Udah waktunya pulang nih. Udah deh, pulang aja. Bener sih niatnya baik, mau bagi-bagi sembako, tapi kok ngasihnya pakai tangan kiri? Kan harusnya sebagai orang yang beretiket, kalau ngasih sesuatu itu kan pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Ya kalau seperti itu walaupun niatnya baik, tapi kayak orang tidak beretiket. Tapi ya setelah nggak apa-apa, mungkin dia lupa atau lagi buru-buru, tapi semoga lain kali dia kalau ngasih sesuatu bisa pakai tangan kanan. Dan etika yang keempat adalah bahwa etika memandang perbuatan dari segi batiniahnya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut bukanlah perbuatan fisik. Seperti contohnya berikut ini. Salah satu contohnya adalah menghargai lawan bicara seperti pada peragaan. Rasa menghargai merupakan suatu perbuatan batiniah yang kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku. Seperti contoh pada peragaan saat menghargai lawan bicara. Menghargai lawan bicara ini merupakan salah satu contoh etika yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan termasuk ke dalam perbuatan batiniah karena tidak menunjukkan perbuatan fisik. Dan keempat dari etika dan etiket adalah etiket hanya melihat dari lahiriahnya saja, sehingga kemungkinan untuk munafik itu lebih besar. Misalnya, orang bersikap baik di depan tetapi menjelekkan di belakang. Contohnya seperti berikut ini. Oh, halo ya, ngapain? Oh, kamu gambar. Ini mau dikumpulin ke tugasnya Pak Duyong ya? Bagus sih nih, kumpulin aja. Oke, hati-hati ya. Gambar gitu doang. Anak TK juga bisa kali.